Halo semuanya, Assalamualaikum. This is my very first YouTube video ever. Dan di kesempatan kali ini, di video pertama aku bakalan bikin video question and answer nih. Nah, kebetulan hari ini aku gak sendirian dan aku ditemenin sama Ibu Dini. Halo. Hai. Nah, jadi kita bakalan coba jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian udah send ke Instagram kita dengan hashtag #asalmadini. Dan kita bakal coba jawabin buat kalian, tapi mungkin gak semuanya ya bisa kita jawab. Tapi insya Allah kita coba jawabin satu-satu. Oke, so jangan lupa subscribe di YouTube aku dan komen YouTube aku yang pertama ini karena ini perdana banget. Jadi I hope you guys like it. Oke guys, langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama ini datangnya dari somebody di Instagram yang adalah orangnya. Kak, ceritain gimana kakak bisa memutuskan menggunakan hijab. Jadi waktu itu kenapa pengen pakai hijab? Karena sebenarnya awalnya aku cuma pengen menutup diri aja, pengen beralih dari pakaian-pakaian yang kurang bahan banget. Kurang bahan ya, Bu? Kurang bahan banget, Bu. Jam 3 kan masih naik Gojek balik dari tempat itu. Terus aku ngerasa dingin dan aku ngerasa kayak semua orang itu ngeliat aku underestimate, termasuk tuh tukang Gojeknya itu kan. Jadi aku memutuskan untuk marilah kita menutup diri. Awalnya tuh gak ada niatan buat hijab sama sekali, apalagi hijab tuh dulu gak ada. Tapi karena lama-kelamaan aku akhirnya coba-coba tuh pakai kerudung mama kan awalnya, dan merasa kok gue tembem banget segala macam ya Kak Dini ya. Iya. Terus udah gitu sempat waktu itu pergi sama Kak Dini juga dari Pondok Indah Mall, kita kita dari Tebet, ya. kita ke PIM. Iya, kita dari Tebet ke PIM, ke Kemang. Terus kita ke Kemang. Iya, Bayangin gak sih itu pindah-pindah tempat nomaden, dan di situ posisinya ada salah satu teman kita ya, yang bilang untuk Alma lepas hijab aja. Nah di situ belum istiqomah, jadi nggak aku lepas ya? Enggak aku lepas. Tapi ada orang yang ngomong kayak gitu. Tetap aku mempertahankan hijab aku. Itu awalnya kayak gitu, tapi beberapa lama kemudian lepas lagi karena ya tadi belum istiqomah, terus masih merasa kayak diri ini sepertinya nggak cantik kalau misalkan pakai hijab. Jadi masih lepas lagi sampai akhirnya istiqomah banget itu tanggal 27 Juli 2017 itu mulai pergi pakai hijab, dan alhamdulillah sampai saat ini insyaallah kedepannya juga nggak akan pernah copot. Amin. Next, Aks Almadini. Halo Alma, gimana sih caranya meyakinkan orang tua untuk memberikan restu untuk nikah muda? Kan pastinya banyak banget orang tua tuh yang nggak memberikan izin kepada anaknya buat menikah di umur yang muda kayak gini. Padahal kita sudah cukup siap untuk menikah, tapi pemikiran orang tua pasti berbeda-beda. Gimana tuh? Yes, benar. Coba kalau dari Kak Dini sendiri, kalau mau nikah ngeyakininnya gimana nih? Ya harus ngomong dulu, terutama tuh harus ngomong dulu ke orang tua. Ya, sudah pasti. Terus ngomong 2-4 mata lah sama orang tua. 6 mata lah ya, sama papa mama. Iya, betul. Terus ngomong mencoba, kalau misalnya nggak diizinin, ya harus coba lagi sampai dinikahin gitu. Oke, itu tips dari Kak Dini. Luar biasa, tips yang sangat menginspirasi. Kalau tips dari aku sendiri, memang sih nggak semua orang itu bisa toleran orang tua ya, apalagi karena orang tua zaman sekarang tuh biasanya lebih bangga ngeliat anaknya pacaran dibanding anaknya itu menikah di usia yang muda, meskipun anaknya itu udah minta atau memang anaknya itu sudah butuh memang. Jadi alhamdulillah aku lahir dari orang tua yang memang mereka itu nikahnya muda. Jadi mereka nggak awam lah dengan nikah muda karena orang tua aku juga nikahnya muda. Ibu umur 17 itu udah nikah dan 18 udah punya aku. Jadi waktu pertama kali nikah sih aku yakinin aja bahwa biasanya yang ditakutin orang tua itu pasti akan mengganggu kuliah. Nah sebenarnya kuliah sama nikah itu nggak ada sangkut pautnya. Yang penting gimana caranya kita membagi waktu untuk kuliah kita dan untuk rumah tangga kita. Kalau misalkan kita kuliah, terus kita nikah nih, terus kita kuliah, terus IPK kita jelek, itu bukan karena nikahnya, tapi karena kita yang tidak bisa membagi waktu antara kuliah dan juga rumah tangga kita. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nikah itu tidak ada halangan, apalagi. Tapi sih saran aku sangat-sangat mensupport nikah muda. Tapi saran aku gini loh, kalau emang kalian masih punya mimpi-mimpi
kalau kalian emang masih pengen kalau kalian masih pengen berkarya atau masih pengen lanjut kuliahlah dulu nanti sampai kalian bergelar atau segala macam, karena kan kuliah itu sebenarnya nggak harus mudah, tapi ketika memang sudah butuh atau memang sudah mulai rasa-rasa kayak pengen pacaran atau sudah tidak mampu sendiri lagi, nah itu barulah kalian mungkin boleh mengajukan proposal menikah. Tapi kalau masih fine-fine aja nih dengan kehidupan, masih baik-baik aja, masih mau berkarya segala macam, ya it's okay untuk gak nikah muda gitu. Terus next, kenapa Alma nggak ikut Taki aja? Istri kan harus ikut suami tuh. Kalau soal rezeki kan sudah diatur sama Allah, biar nggak berantem terus, biar bisa dibimbing langsung. Okay, I'm gonna answer that question. Mungkin kalian semua been wondering all this time, kenapa sih aku nggak nyusul Taki? Aku juga tuh bertanya tuh, kenapa Kamu bertanya juga kenapa saya tidak kenapa? menyusul Taki? Oke, ini bakal aku jawab. Pertama, memang sebelum menikah tuh memang kita punya komitmen sendiri. Kita bikin yang namanya perjanjian pranikah, yang di situ di dalamnya juga ada tertera bahwa setelah menikah ini kita akan menyelesaikan kuliah kita masing-masing. Aku di sini, tapi di sana. Itu rencana awalnya. Tapi ternyata itu semua berubah ketika aku merasa kayak kita sering miscommunication dan sebagainya, sering-sering ada masalah. Akhirnya aku merasa bahwa kayak aku harus ke sana deh. Dan akhirnya Taki pun bilangnya kayak kamu juga harus kesini segala macam and stuff. Dan akhirnya Taki mengajukan proposal untuk aku pergi ke sana, dan akhirnya sudah dibolehkan sama kedua orang tua aku, dan harusnya tanggal 2 Desember itu kemarin aku berangkat. Dan juga tuh aku udah pindah universitas dari BINUS, aku udah pindah ke universitas yang ya aku udah berkorban lah kasarnya di situ, ke universitas yang bisa dikatakan biasa aja, nggak sebagus BINUS, tapi ya itu lagi kembali lagi untuk suami. Aku rela tinggalin BINUS supaya bisa online kuliahnya, bisa di Mesir, tapi ternyata memang ya sudah jalannya Allah, kemarin tanggal 2 nggak jadi ke Mesir gitu. Tapi sebenarnya mah aku pengen banget, cuma kalau dari ya pokoknya begitu. Ya intinya begitulah ya begindang. Alma, gimana sih caranya supaya tetap istiqomah di antara teman-teman yang nggak kondusif dan nggak sepaham sama kita? Oke, first of all, aku nggak bakalan jawab pertanyaan yang ini nih. Aku di sini ada 3 pertanyaan jatuhnya. Teman-teman yang bukan pertanyaan, tapi ada beberapa poin-poin yang harus aku lurusin. Teman-teman yang nggak kondusif. Oke, gini ya. Gimana ya? Kalau menurut aku ketika kita berhijrah itu tidak ada alasan atau tidak ada halangan kita untuk terus bersilaturahmi sama teman-teman lama kita. Itu nggak ada. Karena gimana ya, kalau misalkan kalian terus menekankan pada teman-teman yang kondusif, hey, Rasulullah aja itu bersilaturahmi dengan semua orang, baik orang itu mau orang itu ya pokoknya dia bersilaturahmi dengan semua orang, baik itu orang baik ataupun tidak, dia tetap bersilaturahmi. Jadi kalau menurut aku, kenapa aku harus memutuskan tali silaturahmi, padahal tali silaturahmi itu salah satu juga pembuka rezeki untuk kita. Jadi apalagi dengan konotasi di sini teman yang tidak kondusif. Dari mana kalian tahu teman-teman saya nggak kondusif? Karena kan kalian nggak pernah, kalian mungkin ngeliatnya kalau misalkan di Snapgram gitu kan kita hahaha. Masa iya ketika kita lagi ngasih tahu teman kita, atau misalkan aku lagi bilang kalau Snapgram ya nggak mungkin. Lu jangan kayak gini, ada dosanya, kita harus Snapgram. Lagian kan aku untuk memberitahu itu nggak punya cara masing-masing gitu loh. Untuk konotasi yang sangat-sangat nggak banget kalau orang bilang teman-teman nggak kondusif. Itu nggak banget sih kalau menurut aku. Itu teman-teman aku tuh alhamdulillah dari dulu sampai saat ini pada support. Bahkan ketika aku syar'i, memang waktu itu ada beberapa teman-teman aku yang bukan menentang ya, jatuhnya kayak janganlah Alma gitu kan, nanti aja. Banyak banget tuh sebelum aku nikah baik yang bilang kayak nanti aja syar'inya segala macam, tapi mereka akhirnya bisa menerima keputusan itu. Dan ya itulah temen, buktinya mereka open minded aja sama aku, mereka fine aja, mereka tetap mau main sama aku. Ya sudah, jadi nggak ada yang bilang nggak kondusif, kecuali kalau teman-teman itu ngajak dugem, itu baru nggak kondusif. Tapi kenyataannya mau teman-teman yang dimanapun nggak pernah ada yang ngajak dugem, atau nggak pernah ada yang ngajak aku bandel lagi, tuh nggak pernah. Mereka sangat-sangat respect, even ngehargain aku tuh benar-benar kayak yang ya udah sudah beda jalan tapi masih bisa bersama gitu. Ya, gitu. Dan caranya untuk istiqomah adalah gimana ya? Kalau aku untuk selalu istiqomah, gini, hijrah itu gampang, istiqomahnya susah. Istiqomah itu kalau menurut aku pribadi itu yang paling berat melawan tantangan-tantangan hijrah adalah tantangan diri sendiri.
Jadi kalau menurut aku hijrah itu gampang, istiqomahnya susah, dan cobaan terberat dalam keistiqomahan hijrah itu adalah diri sendiri. Karena biasanya susah banget melawan diri sendiri ya. Biasanya kita punya bad habit atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang harus kita buang, itu kan susah kita untuk meninggalkan, itu biasa susah. Jadi tuh godaan tuh sebenarnya bukan datang dari orang-orang, melainkan datang dari diri sendiri. Karena untuk melawan diri sendiri, setan dalam diri sendiri itu susah banget gitu. Jadi menurut aku tantangan terbesar hijrah adalah diri sendiri. Jadi kalau menurut aku yang paling sedih itu di saat kita sudah berusaha tapi kita nggak dihargain, di saat kita udah mencoba semuanya tapi seolah-olah itu sia-sia gitu aja. Di saat kita udah mencoba untuk menjadi yang terbaik, tapi selalu orang yang itu tuh merasa kita gak baik. Ketika selalu dinilai minusnya aja, tapi plusnya gak pernah dilihat bahwa mungkin ada plus-plus dalam diri aku yang perempuan lain tuh gak punya. Yang paling sedih sih itu ketika harus berhadapan dengan fakta bahwa I don't know gimana ngomongnya, bahwa ya bahwa semuanya sia-sia dan ya gak akan seperti dulu lagi lah. itu sedih banget sih, tapi kalau aku sendiri jadiin pelajaran. Karena gak semuanya sesuai dengan permintaan kita. Ada yang baik buat Allah, ada yang enggak. Jadi aku pasrah apapun itu kedepannya. Itu mungkin udah kode Allah yang terbaik buat kita. Coba dong klarifikasi tentang postingan ayahanda dari Alma. Iya, oke. Aku bilang sama orang tuaku tahu aku di mana, sampai saat ini pun masih kontak-kontakan. Jadi nggak ada yang perlu diklarifikasi sepertinya kalau menurut aku ya. Terus juga tentang yang beredar di sana, nah yang di luar sana, aku cuma minta doa yang terbaik aja buat keluargaku. Minta doa yang terbaik banget dari kalian yang tulus, yang ikhlas. Semoga doa kalian tuh didengar sama Allah. Dan cuma minta doa yang terbaik buat kita. Gimana pun kedepannya, aku nggak pernah tahu. Karena cuma Allah yang tahu masa depan itu gimana. Yang udah tertulis di qadarnya Allah, di Lauhul Mahfuz, itu cuma Allah yang tahu. Jadi aku pun tidak tahu bagaimana ke depannya. Cuma ya sudahlah. Apa yang terjadilah gitu. Ya itu tadi question and answer aku sama Kak Dini. Pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa semua kita jawab, cuma kita sudah try our best. And then maafkan kami kalau ada kesalahan-kesalahan dalam berkata-kata atau dalam menyampaikan sesuatu. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan ada yang perlu dikritik, tolong dikritik. Karena kritik itu berdapat membangun sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Tapi kritiknya yang baik-baik ya. Iya. Jangan terlalu kasar. Namanya Oke, bye-bye. Bye guys.